Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam sapaan malam kita pada Selasa malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika Tuhan boleh menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Dan pada malam hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami, menuntun kami, untuk kami boleh kembali mendengarkan sapaan malam pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Kidung Agung pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Kidung Agung pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, "Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu?" Demikian pembacaan Alkitab kita. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak sedikit seseorang mengalami penyesalan ketika mereka menyia-nyiakan waktu bersama orang yang mereka kasihi dengan sibuk dalam pekerjaan dan kegiatan mereka. Mereka menyesal ketika mereka ditinggal orang yang mereka kasihi. Mereka tidak memberikan sepenuhnya kasih yang mereka miliki. Mereka tidak memberikan sepenuhnya waktu, kesempatan, cinta, dan lain sebagainya. Dan itulah yang orang lain sering katakan penyesalan selalu datang terakhir. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada malam hari ini juga mau membahas mengenai tindakan sebuah kasih. Penulis Kidung Agung mencoba mengutarakan bagaimana cara tindakan kasih yang dilakukan, yaitu memberi diri untuk mendengarkan kisah dari kekasih hatinya. Memberi waktu dan memberi diri menjadi pendengar atas segala cerita dari sang kekasih merupakan wujud cinta yang ingin penulis utarakan. Bagi penulis Kidung Agung, cinta bukan sekedar kata-kata, melainkan ada wujud nyata. Dan dalam perikop yang kita baca, wujud nyata itu adalah mau mendengarkan cerita dari sang kekasih. Karena penulis menyadari bahwa nantinya dia akan bersama-sama dengan sang kekasih. Sama halnya dengan Allah ketika ia mengasihi umatnya. Allah menunjukkan kasih kepada umatnya lewat setiap tindakan yang Allah lakukan untuk umatnya. Bahkan Allah juga menjadi pendengar setia bagi keluh kesah dari umatnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini ada dua hal yang kembali kita mau diingatkan. Yang pertama, cinta atau kasih bukan hanya sekedar teori yang diucapkan, tetapi cinta ada tindakan yang dilakukan. Dan dari perikop kita pada malam hari ini, tindakan itu adalah memberi waktu dan memberi diri untuk saling berbagi cerita, menjadi pendengar dan penghibur bagi sesama kita. Sama halnya ketika Tuhan memberikan waktu untuk kita bisa berkarya dan berelasi, maka manfaatkan waktu itu dengan baik. Dan hal yang kedua yang kembali kita mau diingatkan adalah
selalu mengucap syukur kepada Allah. Kita kembali diingatkan bahwa selalu mengucap syukur kepada Allah untuk setiap cinta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Buktinya Allah mengasihi kita adalah kita bisa bernafas, kita bisa bekerja, kita bisa mendapatkan makanan, minuman, dan tentunya masih ada banyak lagi contoh bahwa Allah mengasihi kita umatnya. Dan ketika Allah mengasihi kita, maka tampakkan itu dalam tindakan kita sehari-hari. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar tindakan dalam cinta. Salah satunya adalah dengan memberi. Baik memberi waktu, memberi cinta, memberi berkat, dan memberikan kasih. Baik kepada orang-orang di sekeliling kita, ataupun orang-orang yang tidak kita kenal, tapi kita temui. Baik itu di jalan, ataupun dimanapun kita berada. Mari berbagi kasih kepada makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Apakah itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan dari perikop yang boleh sama-sama kami refleksikan, bahwa wujud cinta ataupun kasih itu bukan hanya sekedar teori. Tapi kami kembali diingatkan bahwa cinta ataupun kasih itu akan tampak, akan nyata ketika kami boleh melakukan sebuah tindakan. Dan dari perikop yang kami baca pada malam hari ini, wujud cinta itu adalah dengan memberi diri untuk menjadi pendengar, memberikan waktu kepada sesama kami yang ingin berbagi kisah. Untuk itu Tuhan, mampukan kami sebagai umat-Mu agar kami dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar ini untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Bapa, kami memberikan diri kami untuk Tuhan pakai di dalam karya keselamatan-Mu di dunia ini. Pada malam hari ini juga Bapa, sebelum kami beristirahat, kami mau menyatukan hati kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan mau berikan pemulihan yang sejati yang daripada Tuhan. Berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, tindakan medis yang mungkin mereka dapatkan. Kiranya Tuhan memakai itu semua sebagai alat Tuhan di dalam proses pemulihan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang dialami baik pribadi ataupun keluarga. Baik itu pergumulan ekonomi, relasi, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Kiranya Tuhan boleh menguatkan mereka, memberikan mereka kekuatan, dan Tuhan juga yang selalu ada bersama-sama mereka, agar ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan, mereka selalu berserah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap kehidupan dari saudara-saudara kami yang sudah 6 bulan lamanya kami tidak bertemu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau jaga dan sertai saudara-saudara kami dalam satu persekutuan umat Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk para pemimpin-pemimpin negara kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar dalam mengambil setiap keputusan untuk bangsa dan negara kami, mereka dapat mengambil itu dengan baik.
Bapa di dalam surga, kami mau serahkan seluruh istirahat malam kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita.